kalian pastilah ke distract sama masalahnya. Cuma kalau menurutku jangan terlalu fokus ke masalahnya, tapi fokus sama solusinya. Kalau misal kalian punya masalah ini, ya udah nggak apa-apa direnungin dulu sambil cari jalan keluarnya. Setelah itu kalian cari solusinya harus bagaimana gitu. Dan menurutku masa-masa itu adalah masa-masa bisa dibilang bikin aku down banget lah gitu, sampai aku harus berobat waktu itu, tapi tanpa pengetahuan orang rumah karena ibu aku udah single parent pertama. Pasti kalau aku cerita pasti kepikiran beliau gitu yang usianya udah cukup tua gitu kan. Terus aku mau cerita ke kakak-kakakku pun nggak mungkin gitu kan, karena mereka udah punya keluarga masing-masing, udah punya fokusnya masing-masing gitu, udah punya anak, udah punya istri yang kayak gitu. Akhirnya aku coba cari solusinya sendiri. Sebenarnya ini bukan bukan suatu yang harus dicontoh karena itu nggak bagus gitu. Kalian nyiksa diri kalian sendiri sebenarnya secara nggak langsung gitu. Kalau misal kalian punya teman dekat atau siapa yang bisa kalian percaya, lebih baik kalian cerita gitu kan. Kenapa aku bisa memutuskan untuk berobat saat itu? Karena aku merasa ada something wrong yang ada di diri aku gitu. Entah aku susah tidur, kayak gitu. Kayak nggak bergairah untuk melakukan apapun yang biasanya aku tuh orangnya suka mencoba hal-hal baru gitu. Entah itu mengasah soft skill atau jalan-jalan kemanapun yang belum pernah aku samperin kayak gitu kan. Biasanya motoran kalau aku dulu, tapi itu nggak ada gitu. Akhirnya aku berobat lah di situ. Nah di situ sekitar 1-2 bulan aku ngerasa kayaknya enggak deh kalau misalnya cuma kayak gini tuh, kalau bukan dari diri akunya sendiri yang mau berubah, nggak akan berubah gitu. Terus masa depan aku mau kayak gimana gitu, masa cuma gara-gara ini masalah kayak gini untuk saat ini dan kedepannya, masa depanku hancur sih yang kayak gitu.
akhirnya disinilah masa peralihannya. Aku coba nyari kesibukan yang bisa ngalihin fokus aku. Nah, kebetulan aku saat itu lagi suka banget sama bahasa asing. Nah, disitulah aku nyari, gak tahu kenapa bisa bahasa Jepang yang pengen aku pelajarin gitu kan. Karena sebenarnya aku sukanya tuh sama bahasa Korea gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya aku nyari tempat les bahasa Korea waktu itu, cuma belum nemu link yang trusted aja gitu. Jadinya aku nyobalah nemu link LPK aku yang saat ini inilah prosesku yang membantu prosesku saat ini. Nemulah LPK ini dengan biaya dan dia nggak terikat pas awal masuk. Jadi tuh pas online biayanya cukup murah, nggak harus ada uang di muka sekian juta yang kayak gitu. Ya udahlah, aku bilang kayak ya udah, karena kuliahku nggak bisa lanjut gitu kan, atau mungkin ketunda, jadinya uang ini aku pakai untuk hitung-hitung upgrade skill aku gitu di bagian bahasa. Akhirnya aku coba ikut bahasa. Kayak aku ngejalaninnya tuh enjoy aja gitu. Karena emang tujuan awalnya kan bukan untuk ke Jepangnya gitu, dan nggak ada hashtag kabur aja dulu gitu kan pada saat itu. Kayak ya udah enjoy aja, nikmatin bahasanya gitu. Ngikutin proses demi proses, tiap bulan ada tes lisan, tes tulis, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekali coba lolos sampai saatnya proses tes masuk offline. Karena di online itu cuma belajar bahasa. Nah, di offline ini kita jatuhnya di karantina. Karena kita harus belajar skillnya dulu dan lain-lain kayak gitu kan. Karena di sini aku ngambil jobnya sebagai perawat kayak gitu. Nah, pas proses tes offline-nya dan ternyata aku lolos. Dan disitulah aku bingung gimana caranya ngobrol sama keluarga, karena
di sini aku sama sekali nggak ngomong sama keluarga, aku ikut tes-tes kayak gini tuh. Ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Kalian apapun keputusannya kalian harus coba rundingin sama keluarga. Tapi akhirnya setelah berargumentasi berapa lama ya? 3 hari lebih kayaknya berargumentasi sama kakak-kakak, karena kakakku banyak kan cowok kan, kayak kamu gimana perempuan jauh yang kayak gitu, sama siapa, gini, takutnya ya Jepang kan konotasinya mungkin untuk beberapa orang negatif ya. Cuma setelah aku sampai sini enggak kok kayak gitu. Banyak kok orang baik di sini gitu. Nah, terus habis itu lolos masuk offline, belajar selama 4 bulan, dan selama 4 bulan itu belajar ujian segala macem sampai lolos. Nah, tibalah masa interview. Di masa interview ini apa ya, aku juga sempat gagal. Karena apa? Karena masalah jilbab dan agama. Jadi menurutku ya, sebesar apapun gajinya, semenggiurkan apapun pekerjaan dan negaranya, agama tetap nomor 1 teman-teman. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena di perusahaan pertama ini sebenarnya bahasa Jepangku tuh belum terlalu lancar. Yang masih bahasa Jepang basic level. Kalau kalian sempat nyari tahu bahasa Jepang itu ada 5 level. N5 itu paling dasar. Terus N4 itu minimal bisa bikin visa Tokutegino untuk berangkat kerja ke Jepang. N3, N2, N1. Nah, aku masih N4 yang ngomong tuh masih gimana yang kayak gitu. Nah, tapi entah kenapa pas saat debat sama orang perusahaan itu, tiba-tiba aku ngomong lancar aja. Karena jilbabku di situ dipermasalahkan, kayak perawat kan tugasnya merawat orang gitu kan. Terus masalahnya apa sama jilbab? Yang aku bilang aku kerja pakai jilbab gitu. Aku ditanya, kamu pakai jilbab kerja? Aku bilang aku pakai jilbab gitu. Kesehariannya gimana? Aku pakai jilbab, aku bilang. Terus
Aku bilang juga aku nggak makan babi, aku nggak minum alkohol, yang kayak gitu. Aku, mungkin saat kerja butuh waktu 10 sampai 15 menit untuk ibadah, aku bilang gitu. Karena ya udah emang sholat zuhur kan waktu itu istirahat. Itu istirahat siang pasti ada sholat zuhur. Nah di situ kayak, loh kamu nggak makan, katanya. Aku makan setelah sholat gitu kan. Tapi di situ dipermasalahkan kayak takutnya istirahatku kurang atau kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya kerja pakai jilbab itu gerah, capek, yang kayak gitu. Maksud aku kan di sini aku make tuh bukannya sekali dua kali, tapi dari masa remaja aku jelasin kayak gitu. Tapi mereka masih nggak terima sampai senseiku di Zoom itu ada sensei dan yang punya LPK-nya untuk ngedampingin aku gitu. Kalau misalnya jaga-jaga, aku ada yang gak ngerti sama bahasa mereka gitu. Kayak Laila Sang, udah iyain aja dulu, itu nanti teknisnya kan bisa kamu atur di sana gitu kan. Terus aku bilang, loh nggak bisa sensei, aku bilang kalau misalnya sholat oke, bisa saya saya aturlah gitu, 15 menit sholat, 15 menit makan. Cuma kalau untuk jilbab, saya kerja harus lepas jilbab, pulang pergi pakai jilbab ya buat apa, kayak gitu. Nah, terus ya udahlah, di situ akhirnya nunggu keputusan tuh sekitar 1 minggu. Ya udah sesuai prediksi aku nggak lolos di situ karena ya udah masa jilbab. Terus aku tanya temenku, gimana kamu bisa lolos gitu. Dia siap untuk lepas jilbab, ya udah keputusan masing-masing kalau kayak gitu kan. Tapi di sini aku bersyukurnya di situ gagal, aku mempertahankan komitmenku untuk tetap pakai jilbab dan dapat perusahaan yang lebih baik lagi di perusahaanku saat ini. Dari segi yang pasti dari segi gaji ya, dari segi gaji, dari segi daerah, di perusahaan pertama itu yang bener-bener di desa banget, dikelilingin gunung dan kebun. Yang di sini ya kota tapi bukan kota ya, mungkin kayak Depok lah. Maksudnya masih gampang kemana-mana gitu. Walaupun agak jauh dari beberapa tempat kan.
Nah terus habis itu sampailah aku di sini ketemu sama orang-orang di sini. Orang-orang di sini sejauh ini baik dan apa ya, kalau ada yang berpandangan negatif mungkin ya dari beberapa sudut pandang ya emang ada negatifnya, cuma untuk di tempat kerja dan untuk bersosialisasi menurutku nggak ada apa ya, nggak not bad lah gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Nah selanjutnya ini aku ngapain aja sih di Jepang? Pasti bekerja ya, Shigoto bekerja, dapat gaji, menabung. Kalau misalnya emang kalian pas berangkat modal nekat yang sana sini pinjem, ya nggak apa-apa untuk beberapa bulan ke depan mungkin kalian nggak bisa menabung, tapi aku saranin sesedikit mungkin tetap harus ada yang disimpan gitu kan. Selanjutnya jalan-jalan di sini tuh maksudnya Jepang ini dari sudut manapun itu estetik teman-teman. Walaupun mungkin lagi musim dingin, musim semi, musim salju apalagi ya, kita anggap aja jalan-jalan walaupun cuma dari apartemen ke tempat kerja kalian, kita anggap aja itu jalan-jalan. Selanjutnya itu belajar. Jangan pernah berpikir kalian udah sampai Jepang, kalian nggak belajar, itu salah besar teman-teman. Karena kita nyampe sini cuma level N4, sedangkan komunikasi yang dipakai di sini itu N3, N2. Pas aku sampai sini itu aku sempat kaget sama bahasa yang dipakai, apalagi mereka tuh punya bahasa daerah masing-masing. Kalau misalnya bahasa Jepang yang kita pelajarin di LPK di tempat les itu mungkin dipakainya di Tokyo gitu kan. Tapi untuk daerah Fukuoka ke bawah, daerah Kyushu, itu bahasanya beda lagi gitu. Itu yang harus kalian pelajarin, dan kalian jangan lupa tetap upgrade skill kalian. Karena Visa Tokute Gino itu cuma berlaku 5 tahun. Kalau misal kalian mau 5 tahun lebih, ya kalian di tahun ketiga ikut ujian lagi gitu. Gimana cara ikut ujian? Ya belajar gitu supaya lolos dan bisa ganti visa, bisa ngajak keluarga dan menetap di sini. Selanjutnya itu pengalaman, yang pasti nyari pengalaman. Next,
Maaf, ini di pojok kanan bawah itu ada foto. Nah, ini tuh yang uniknya salah satu budaya Jepang. Kalau misalnya ada apa ya, penyambutan, ada karyawan baru gitu, kita ada acara pesta penyambutan. Di sini tuh disebutnya itu nomikai. Itu minum-minum gitu. Cuma karena dari awal aku udah spoiler, aku nggak makan babi dan minum alkohol, akhirnya nomikainya diganti jadi makan sushi dan minum teh. Oke, next. Nah, ini hal suka dukanya. Ini hal berkesan yang pertama, di paling kanan itu foto hari pertama aku sampai di Jepang. Jadi itu aku naik pesawat dari Jakarta ke Jepang tuh kurang lebih 8 jam ke Tokyo. Dari Tokyo transit untuk ke Bandara Kumamoto, itu sekitar 2,5 jam dari Kumamoto ke Amakusa. Aku tinggal di Amakusa, itu 2,5 jam lagi naik mobil. Dan itu benar-benar 2 hari belum mandi, langsung dibawa ke perusahaan untuk fitting baju seragam sama ya sedikit ngobrol sama atasan yang ada di situ. Itu langsung disambut sama mereka kayak bikin apa ya, cheerleader kayak gitu, kayak excited banget mereka untuk nyambut karyawan dari luar negeri gitu kan. Di situ aku bersyukur banget ketemu dan dikelilingin orang-orang baik. Terus tiap pulang kerja, di sini tuh buah mahal teman-teman. Makanya aku sangat bahagia sekali ketika ada yang ngasih aku buah. Karena mungkin satu tangkai anggur gitu di Indonesia kita masih sanggup beli gitu. Kalau di sini menurutku ya entah ya, setiap orang beda-beda. Tapi untuk harganya satu tangkai anggur aja di sini bisa 300.000 rupiah kalau dirupiahin. Dan aku kayak ntar dulu deh, tahan dulu deh gitu. Paling yang murah itu kayak pisang, jeruk, yang kayak gitu. Apel di sini masih termasuk mahal, jadi kalau ada yang ngasih aku apel kayak gini, aku sangat berterima kasih gitu. Terus selanjutnya yang foto ketiga itu hari keberapa ya aku?
belum masuk kerja deh kayak semingguan di sini. Itu kan aku nyampe sini peralihan musim ya, udah mau masuk musim salju. Dan baju aku dari Indonesia tuh nggak ada baju yang hangat gitu. Aku cuma modal padding. Tahu padding kan ya, nanti carilah di Google. Padding yang jaket tebel gitu buat musim salju, kemana-mana aku pakai itu. Akhirnya mungkin orang perusahaan iba kali ya, kayak ya udah kumpulin deh gitu, siapa yang mau ngasih baju kan ya, anak berdua gitu kan. Pas sore ada yang datang 3 kardus, langsung isinya baju hangat sama padding semua. Ini sukanya. Dukanya next. Nah, ini dukanya yang foto kanan, sebelah kanan paling kanan itu hari pertama aku sampai sini. Aku makan daging babi, teman-teman. Aku nggak tahu kalau itu daging babi karena pas baru nyampe, sejauh itu perjalanan kita nggak dikasih istirahat kan. Maksudnya kayak langsung sana sini ngurus KTP, ngurus apa segala macam dokumen-dokumen untuk tempat tinggal kita, ngurus apa lagi ya, terus dokumen. Baru nyampe rumah jam 9 malam, dan itu aku beli roti tanpa aku baca dulu karena kan kanji ya, kayak ini 3 kali translate nih otaknya gitu. Ya udah, akhirnya aku cuma ngeliat, oh roti halal lah kayak gitu. Tanpa aku lihat ternyata itu ada dagingnya. Dan itu aku makan pas pagi. Pagi bangun tidur, aku mau minum paracetamol kalau nggak salah, sempet nggak enak badan. Aku makan sambil merem, aku sobek-sobek, aku makan kok lembut banget, kayak ada yang salah nih gitu. Dan ternyata bener, ya udah langsung aku buang setelah itu. Terus yang foto kedua boleh agak di zoom nggak kak? Yang tengah bisa nggak ya? Nah, oke. Ini Jepang. Ini negara Jepang. Yang tulisan merah itu tengahnya yaitu Tokyo lah gitu. Tempat tinggalku di titik yang biru yang paling ujung Jepang, ujung bawah.
Nah, aku lebih deket ke Korea Selatan. Dari sini ke Korea Selatan naik pesawat cuma 1 jam, tapi kalau dari sini ke Tokyo itu bisa 2 jam. Dan aku dikelilingin laut daerahku. Sama di sini masih minoritas Islamnya, masjid dari sini itu 2 jam naik bis. Jadi mungkin ntar Idul Fitri aku sholatnya di rumah dan belum bisa ambil cuti. Jadi aku lebaran tetap masuk. Dukanya jadi minoritas, sulit untuk ngambil cuti lebaran. Selanjutnya itu foto di sebelahnya. Belum lama itu aku ada sakit karena emang apa ya, kalau misalnya enjoy sama kerjanya sih enjoy, cuma namanya kondisi badan nggak bisa dibohongin ya. Kalau menurutku, kalau emang kalian udah memutuskan untuk kerja di luar negeri, kalian jaga kesehatan badan kalian untuk tetap fit gitu kan. Karena di sini aku mikirnya kalau berobat ditanggung sama perusahaan 70%, 30% kita bayar sendiri, oh udah murah lah ya gitu kan. Akhirnya berobat waktu itu, tes corona segala macem karena kayak apa ya, batuk pilek, tenggorokan kering gitu kan, karena di sini masih ada corona, temen-temen kayak sebenarnya masih ada, cuma mereka masih percaya banget gitu, mana-mana tuh kayak masker yang kayak gitu. Akhirnya tes corona, pas bayar obat sih murah, cuma 600 yen. Itu sekitar mungkin 60 ribuan ya. Dengan yang sebanyak itu dan dosisnya mantep sih. Berapa hari udah sembuh. Cuma pas bayar biaya rumah sakitnya itu lumayan ternyata. Kayak, oh ini 70% udah ditanggung gitu kan, 30% bayar sendiri itu masih gede gitu. Dan pas lagi sakit pun jauh dari keluarga, dari sanak saudara, teman-teman sekalian kayak gitu kan. Dukanya kayak gitu. Next. Nah, perbandingan tekanan kerja di Jepang dan di Indonesia. Kalau menurutku ya ini dari opini pribadi,
setelah aku ngerasain perbedaan kerja di Indonesia sama di sini, menurutku di Indonesia tekanannya 50-50 lah, sama tekanan kerjanya sama have fun-nya. Karena apa? Karena kalian masih bisa sambil bercanda pas kerja, terus ngobrol mungkin ya, terus abis itu jadi temen kayak gitu kan, sama temen kerja kalian tuh bisa jadi temen gitu sama rekan kerja kalian. Jadinya kalau misalnya ada mau apa-apa sambat di kerjaan ke temen kalian pun ya udah gitu. Kalau di Jepang itu beda lagi gitu. Kita kerja, aku kerja itu 7 jam 45 menit, 1 jamnya istirahat. Nah, kita nggak bisa tuh yang udah nggak ada kerjaan, duduk deh nunggu kerjaan lagi. Itu nggak bisa. Kerjaan kita udah selesai. Nyari kerjaan yang lain. Bener-bener 7 jam itu full. Apalagi di rumah sakit, kalau tempat aku kerja ya, itu lari sana lari sini, yang kita dituntut untuk kerja cepat dan tepat. Dan emang sedetail itu yang menurutku, dengan sudut pandang biasa kerja di Indonesia, kayak gini sepele yang ya udahlah, yang kayak gitu biarin aja gitu. Di sini tuh nggak bisa cuma sekedar kabel melilit kayak melintang gitu aja tuh nggak bisa. Mereka ngeliat kayak gitu bener-bener harus dibenerin dulu sampai bener, sampai lurus, sampai rapi, pokoknya kayak gitu, sedetail itu gitu. Dan untuk di sini profesionalitasnya tuh tinggi banget, yang emang yaudah rekan kerja gitu, bukan teman main yang ya udah di tempat kerja kita saling sapa. Kalau misalnya di sini tuh ada budaya, kalau misalnya pagi sampai jam 10 itu ngucapin selamat pagi, yang kayak gitu kan, ohayo, yang kayak gitu. Terus kalau misalnya udah selesai otsukare sama des, yang kayak gitu, ya udah kayak kita udah kenal. Tapi pas udah di luar tempat kerja, waktu itu sempat ketemu sama 2 orang staff di swalayan gitu. Mereka nggak nyapa, yang cuma lihat-lihatan aja, terus mereka langsung pergi lagi. Yang ternyata di sini kayak gitu, yang
bikin aku culture shock perbandingan tekanan terjadi di sini tuh kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya ada ada masalah di tempat kerja, ya udah kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Paling kalau misalnya emang udah mengganggu banget, kita ceritanya ke atasan, kayak lebih ke nyari solusinya sih, kayak gitu. Next. Nah, kalau ada yang nanya, gimana sih Kak step by step untuk kerja ke luar negeri? Pertama, kalian harus berani konsisten sama diri kalian sendiri dulu. Apalagi belajar bahasa asing yang itu nggak mudah menurut aku ya. Bahasa Jepang ini bahasa tersulit nomor 2 atau nomor 3 ya, lupa. Itu dari awal belajar udah mau nyerah sebenarnya pas sudah masuk kanji gitu. Katakana hiragana masih oke lah gitu kan, masih bisa lah gitu kan, karena alfabet aja ada 26 huruf ya gitu. Katakana hiragana ada 40 sekian. Kanji per level itu ada beda. Kanji level N5 itu ada berapa ya? 99 atau 101 gitu. N4 itu ada 100 lebih. Makin naik level tuh makin banyak kanjinya gitu. Yang harus kalian pertimbangkan itu konsistensi. Kalian harus cari tahu seluk-beluk bahasa yang mau kalian pelajarin sesulit apa gitu. Kalau misalnya kalian udah konsisten sama diri kalian sendiri, sama niat kalian sendiri, cari agen yang trusted, bener-bener yang bukan pengen buru-buru untuk pergi keluar Indonesia gitu, tapi yang bener-bener nggak merugikan diri kalian juga gitu. Kalian join di situ gitu. Terus selanjutnya, kalau udah dapet, jangan cuma ngandelin materi dari si LPK kalian aja gitu, tapi entah itu LPK atau tempat apapun itu yang kalian lagi belajar di situ, jangan cuma ngandelin dari situ, tapi kalian harus rajin belajar sendiri juga, belajar bahasanya, nada bicaranya, segala macam, cari tahu budayanya kayak gimana, orangnya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin kalau di Asia
masih 11-12 lah ya, sama di Jepang masih 11-12 sama di Indonesia karena masih lingkup Asia gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau ke negara barat atau ke negara timur itu kan beda jauh ya kulturnya. Terus next itu harus siapin budget dan mental. Karena jujur aku sendiri bener-bener modal nekat aja. Karena aku gak megang apapun untuk bisa sampai sini. Aku juga nggak nyangka bisa sekarang bisa di sini gitu karena yaitu aku nggak ada pegangan apapun untuk sampai sini gitu. Terus kalau udah selesai semuanya, kalian udah siap semuanya, udah berangkat gas. Lanjut. Nah, itu terus teman-teman kalau menurutku untuk pesan-pesannya jangan takut bermimpi karena bermimpi itu gratis, nggak harus bayar ya. Dan kalian pastiin bisa lihat mimpi kalian. Kalau kalian punya mimpi, dijaga, dikejar, jangan mimpinya sebatas mimpi, tapi kalau bisa jadi kenyataan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf kalau kecepatan atau gak jelas ya karena ini first time aku jadi pembicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Laila. Gitu, keren banget loh walaupun first time-nya jadi pembicara, tapi keren banget. Terlebih dengan kisah perjalanan Kak Laila dari Indonesia gitu hingga memperjuangkan masa-masa COVID, kuliahnya dan hingga bisa menggapai mimpinya lah ya karena mimpi emang gratis ya mungkin perjalanannya aja. Betul. Oke, teman-teman peserta webinar, apabila ada yang ingin bertanya, boleh banget mengaktifkan mode raise hand-nya. Oke, boleh banget bertanya, mengaktifkan mode raise hand. Nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Oke, Kak Laila. Ini sambil kita nunggu teman-teman webinar
pada nanya, aku sih pengen nanya gitu. Karena jujur kita 11-12 gitu. Karena aku iya. Karena aku juga merupakan anak yang minoritas gitu, alias aku satu-satunya gitu. Gitu. Tapi gimana sih Kak, dalam Kakak menghadapi struggle kayak gitu kan Kakak kuliah sambil kerja gitu. Terus belajar bahasa Jepang gitu kan, termasuk bahasa Jepang tuh bukan yang pakai alfabet ya, yang A B C D E gitu kan. Misalnya beda-beda ada kata-katanya. Nah, itu kayak cara kita gitu atau tips biar kita bisa belajar bahasa Jepang yang mana kita tuh kayak emang awam banget belajar dari nol gitu. Itu gimana sih Kak tipsnya selain kita harus belajar tiap hari gitu? Kalau dari pengalaman aku pribadi, aku orangnya terstruktur. Jadi pertama aku bikin apa ya, kayak schedule hari ini gitu. Bangun jam sekian, terus belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya berapa menit, yang kayak gitu. Terus kedua, aku bikin target karena bahasa Jepang ini menurut aku cukup sulit untuk karena aku tahu kemampuanku sendiri gitu. Aku nargetin katakanlah hiragana misalnya seminggu lah gitu. Seminggu hiragana, seminggu katakana kayak gitu. Udah hafal cara bacanya A, I, U, E, O, Sasizu, Seso, yang kayak gitu. Selanjutnya, aku udah harus hafal coretannya. Karena coretannya nggak sembarangan coretan kan. Kayak ada urutannya, yang kayak gimana yang kayak gitu. Selanjutnya aku bikin target, lebih ke bikin schedule dan bikin target. Minggu keberapa hafal apa, minggu keberapa hafal apa, per hari kamu harus, kalau misal kanji, per hari harus seenggaknya tahu, nggak harus hafal, karena kanji itu satu kanji bisa jadi beberapa arti kan. Seenggaknya kamu tahu kanji ini, oh ini kanji mobil, oh ini kanji apa, oh kalau digabungin jadinya apa,
yang kayak gitu. Seenggaknya tahu itu aja dulu yang kayak gitu. Iya, intinya disiplin lah ya dan konsisten. Ya. Disiplin dan konsisten. Iya, betul. Oke, kayak Laila ini udah ada yang ingin bertanya, ada Kak Cynthia. Mungkin kita persilakan aja Kak Cynthia. Ya, halo Kak Lele, terima kasih. Halo Kak Cynthia. Izin bertanya nih Kak, kalau misalnya di Indonesia kan ya, kalau misalnya mau jadi nakes atau mungkin itu biasa harus jadi PNS dulu ya. Nah kalau di Jepang itu ada sistem kayak gitu gak sih? Sama pertanyaan kedua boleh? Boleh. Pertanyaan keduanya, eh, kan kakak kan di Jepang tuh kayak pertama kali ke Jepang, waktu pertama ke Jepang itu gimana cara kakak beradaptasi sama masyarakat di sana gitu. Selain karena emang bahasanya yang katanya kalau di daerah kakak tuh bahasa yang mulai pakai bahasa daerah itu kakak gimana cara beradaptasinya kayak gitu sih kak. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Kak? Boleh langsung dijawab aja, Kak Leila. Oke. Yang pertanyaan pertama, kalau di Indonesia jadi nakes harus jadi PNS dulu ya? Oke. Sebenarnya enggak ya, kalau sepengalaman aku asal punya link. Jadi kalian sebenarnya itu rahasia umum ya, kayak namanya hidup bersosial, manfaatin lingkungan sekitar. Kalau bisa bangun relasi seluas-luasnya, karena itu bisa membantu kalian saat ini dan sampai masa depan kalian gitu. Aku bisa jadi nakes di Indonesia itu karena link, kayak ya udah aku bisa masuk ke beberapa orang gitu. Cuma kalian tetap harus tahu batasannya gitu. Namanya lingkungan kerja, nggak ada teman kerja yang bisa jadi teman gitu. Kalau misalnya emang sekiranya emang jahat, cuma emang faktanya gitu. Kalau misalnya emang itu sekiranya menguntungkan untuk kalian, ya udah ikutin aja alurnya gitu. Dan kalau misalnya di Jepang, aku kalau untuk Jepangnya sendiri aku kurang tahu, cuma
kalau aku pribadi di perusahaanku saat ini aku setara PNS kebetulan, dan itu nggak harus ujian yang sulit atau gimana ya kalau untuk WNA. Kayak aku pun baru tahu pas nyampe sini. Aku tuh mau bawa omiyage. Omiyage tuh apa ya? Terus kayak oleh-oleh lah gitu dari Indonesia gitu. Aku bawa coklat atau apa gitu. Aku mau ngasih pas acara pesta penyambutan itu, pas pemikai. Tapi kata mereka tuh nggak boleh yang kayak gitu kan, karena kalian tuh setara PNS di sini, kalian itu termasuk kegiatan gratifikasi. Budaya malu mereka tuh sangat tinggi gitu. Mereka ngelakuin kesalahan sedikit aja, mereka bisa frustasinya kayak gimana gitu kan. Jadi pas aku masuk udah setara sama mereka, baru aku boleh ngasih yang kayak gitu. Tapi kalau untuk ujiannya sendiri atau harus PNS atau enggak, kayaknya di sini enggak juga deh. Soalnya enggak harus seribet di Indo ya kayaknya. Terus kedua, cara beradaptasi sama lingkungan sekitar. Jujur pertama nyampe sini aku sulit untuk beradaptasi karena setelah aku lihat-lihat yang pakai jilbab cuma berdua, aku sama temenku di daerah sini. Mungkin kalau daerah Jepang yang lain itu banyak ya, ada 1.500 lebih jiwa Muslim yang udah tinggal di situ. Cuma di sini di Amakusa sendiri, aku baru ketemu setelah 2 bulan 1 orang, jadi 3 orang yang baru aku temuin pakai jilbab di sini. Itu pandangan mereka ke kita masih agak aneh, kayak masih banyak yang nanya, itu kamu pakai apa, yang kayak gitu. Terus jadinya aku kesannya jadi penjual agama di sini kan. Di sini karena banyak ya yang kayak ayo masuk Kristen, ayo masuk Buddha, kayak gitu. Terus secara nggak langsung aku jadi ngerasa kayak gitu, oh ini hijab yang kayak gitu kan, agamaku Islam, aku jelasin gini 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 gini. Kalau di tempat umum tuh ngeliatin masih dari atas sampai bawah yang kayak gitu. Terus kalau misalnya dari segi penampilan, kalau dari segi bahasa sebenarnya nggak jauh beda sebenarnya. Kayak misalnya
Wakarana itu nggak tahu, tapi di sini jadinya Wakarang, kayak A sama I-nya diilangin Wakarang. Ya udah, sepinter-pinter kita menebak dan abis itu kita kayak ngeliat nih di kamus atau di mana gitu. Oh, ini artinya ini yang kayak gitu. Kayak gitu sih jawabannya. Terima kasih Kak Lele. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke penanya kedua, itu ada Kak Mustika Devi. Silakan Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Indah sudah memberikan saya izin, dan halo Kak Laila. Halo Kak. Kak Mustika. Iya Kak. Sebelumnya saya boleh izin bertanya Kak. Jadi kan gini ya Kak, tadi Kak Laila itu mention soal LPK ya. Kebetulan di tempat saya ini banyak tempat-tempat LPK gitu kan. Cara kita tahu tempat LPK yang pasti tuh gimana sih Kak yang bisa dipercaya gitu. Dan kebetulan juga aku ada tertarik nih dengan bahasa Jepang dan dengan budaya-budayanya juga kan. Jadi kayak gitu sih Kak. Mau ini ya, ikut hashtag kabur aja dulu. Enggak juga sih Kak sebenarnya. Pertama, kalau aku waktu itu nyari tahu LPK trusted atau enggak dari surat legalitasnya. Legalitas. Kalau dia udah diakuin di Indonesia, LPK itu ada. Terus itu jadi tuh sebelum aku join itu ada Zoom meetingnya, ngejelasinnya tuh bukan sekedar ngejelasin di sini tuh ada LPK lah yang bisa berangkatin kalian ke Jepang kayak gitu aja. Dia ngejelasin benar-benar rinci dari surat legalitasnya, dari program-programnya ada apa aja, bulan sekian kalian ngapain aja, berapa bulan kalian harus ngejar N5, berapa bulan kalian harus ngejar N4. Nanti kalau udah lolos itu nanti bakal ada offline atau kayak gimana, yang kayak gitu. Bener-bener di Zoom-nya tuh dijelasin sedetail mungkin sampai ke biayanya mereka pun transparan, karena
Waktu itu aku berani daftar karena pertama ada surat legalitasnya, kedua aku coba ikutin karena di online itu kita belum terikat apapun kan. Jadi bayarnya kalau nggak salah aku waktu itu cuma 100.000 per bulan. Dan itu 3 bulan aku ngikutin kelas online. Makanya aku berani kayak ya udah 100.000 doang gitu. Sebenarnya nggak doang sih, cuma maksudnya dibandingkan LPK lain yang berjuta-juta gitu kan, ya udahlah berani nih gitu kan. Udah berani belajar, pas masuk offline aku dapet cabang Jogja. Jadi LPK aku tuh ada di Tangerang di BSD. Tapi aku ngambilnya cabang Jogja di daerah Blembem, pokoknya nggak jauh dari Malioboro. Itu di situ aku ngobrol lah sama sensei karena kan program LPK aku tuh tiap sore dari jam 4 sampai jam 5 kita ada berdialog full bahasa Jepang sama senseinya. Sensei itu guru ya, kalian pasti tahu lah semuanya. Nah di situ karena aku udah kehabisan topik, bayangin aja 4 bulan kita harus berdialog terus, kita ngomongin apa lagi gitu. Akhirnya aku tanyalah kayak, karena LPK aku ini nggak ada sistem bunga dan lain-lain gitu kan. Nah, aku tanya, kok maksudnya kenapa gitu dan nggak bayar di awal gitu kan. Bayarnya tuh kalau kita udah berhasil berangkat ke Jepang dan itu pun dicicil, itu pun bisa gitu. Dan senseiku jawab, di sini kita ada untuk membantu kalian, untuk membantu kalau kalian mungkin ada yang mau memperbaiki ekonomi keluarga, ada yang mau memperbaiki ekonomi sendiri gitu. Kita di sini ada untuk membantu, bukan untuk jadi rentenir. Di situ aku makin oke guys, di LPK ini sampai selesai, sampai dapet job kayak gitu. Kayak gitu. Baik Kak Lele, terima kasih banyak Kak. Sama saya nanya satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Jadi gini Kak, saya ini kan sekarang lagi di masa kelas 12 ya, yang dimana tuh saya lagi labil banget nih, antara pilih
kuliah atau mau join LPK langsung kerja gitu kan. Menurut Kak Laila itu kalau kita mau berangkat kerja di Jepang kayak lebih baik kita kuliah dulu baru ikut LPK atau gimana Kak sarannya kira-kira baiknya? Baiknya kalau ini opiniku pribadi ya, menurutku coba cari pengalaman dulu di Indonesia biar kalian pertama mental kalian siap untuk terjun di real life itu gitu, karena masa sekolah sama peralihan ke dunia kerja kan beda ya. Mungkin di kuliah itu kalian bisa ikut organisasi atau apapun itu yang bisa ngasah mental kalian juga. Terus habis itu nyari pengalaman sebaik mungkin. Dan yang ketiga, yang pasti siapin budget. Karena segratis-gratisnya LPK tetap perlu duit gitu kan. Emang kesana kasar, cuma emang kayak gitu kenyataannya. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak Laila atas sarannya. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Laila dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita beri satu kesempatan lagi penanya. Oke. Kalau misalkan tidak ada, gini. Kak, aku sih yang mau nanya Kak Lela. Gimana sih Kak cara nentuin job kita gitu? Misalkan Kak Laila nih masuk LPK gitu Kak. Laila udah tahu nggak kalau misalnya kakak nantinya pas mau ke luar negeri, ke Jepang, itu bakal jadi perawat atau jadi apa gitu. Itu udah bisa ditentuin atau kita ngikut LPK-nya gitu. Oke, kalau itu makanya di pesan aku sebelumnya kalian cari LPK yang benar-benar jelas yang trusted. Karena apa? Kalau LPK aku benar-benar diarahin dari awal, ada pilihannya. Kalian mau ke kitchen, mau ke pabrik, mau ke perawat, atau mau kemana, kayak gitu. Nah, karena basicku aku suka di dunia kesehatan dari zaman
SD aku ikut PMR, SMP PMR, SMA PMR, kayak gitu. Nah, makanya aku di online pas masa masih online kelas itu, walaupun cuma belajar bahasa, tapi aku udah ngambil job Kaigo. Sedangkan di ada beberapa lah LPK di luar sana yang ya udah job mah ntar belakangan, yang penting belajar bahasa dulu. Nah, nggak bisa kayak gitu, kayak nantinya takutnya kaliannya malah nggak enjoy ngejalanin pekerjaan kalian sendiri. Oke. Tertekan di sini tuh beda rasanya kalau tertekan di Indo gitu. Iya, iya, iya. Karena beda juga ya. Baik, Budaya dan lain-lainnya, iya. betul-betul. Oke. Berarti emang kalau yang pertama tuh harus pilih LPK yang tepat gitu. Betul. Benar. Karena kan Iya. ya setahu aku karena beberapa LPK tuh ya pas udah masuk baru kamu mau kerja ini enggak, kerja ini enggak, kerja ini enggak gitu. Jadi kita enggak nentuin dari awal gitu. Iya, benar. Keren, keren. Oke, terima kasih Kak Lela. Sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin bertanya atau mungkin aku juga yang ingin menggali. Tapi karena kita keterbatasan waktu ya Kak Laila ya gitu. Sebentar lagi kita juga akan berbuka gitu. Mungkin kita cukupkan ya teman-teman sesi sharing kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman gitu. Mungkin aku mohon izin kepada Kak Leila dan juga operator. Kita akan ada sesi foto bersama dan kita memberikan penghargaan nih kepada Kak Leila gitu sebagai narasumber kita pada hari ini gitu. Yang telah ikut sharing dan sekaligus memotivasi. Jujur, secara tidak langsung Kak Laila sangat-sangat memotivasi kita semua gitu. Bukan karena menurut aku motivator tuh bukan orang yang emang harus ya dia adalah orang hebat, tetapi ketika dia bisa menginspirasi seseorang atau orang lain, dia udah bisa menjadi inspirator ataupun motivator kayak Laila gitu. Semangat Masya Allah. juga kita semua gitu. Keren. Mungkin operator boleh. Nah, gitu. Oke. Ini Kak Leila untuk sertifikat penghargaan Kak Leila. Terima kasih atas
ilmu dan sharing dari Kak Laila. Seru